Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan. Hari ini di tanggal 25 Februari 2024 oleh anugerah dan kasih Tuhan kepada kita setiap pribadi, setiap keluarga dan sebagai jemaat Tuhan. Pagi ini kita semua mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua, sehingga ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh, menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kemenangan nomor 198, ke Sion, ke Sion. Saya percaya hari ini kita semua yang datang di pagi hari ini di dalam rumah Tuhan ini, kita juga sedang punya komitmen ada dalam barisan menuju ke kota Allah, ke Sion yang permai. Kemenangan nomor 198 ayat 1, 2, 3 dan 4. Sesudah itu doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Sindan. Ayat yang keempat, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Padang yang akan kita lalui. Bapak Ibu yang kekasih, kita sedang ada juga dalam padang belantara di mana kita ada di dunia ini saat ini. Semua hal kita bisa lewati, ada suka dan duka kita alami, tapi pasti kita akan jumpa, kita akan sampai ke kota Sion itu. Kita memuji Dia, Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Ayat yang keempat, saya jemput jemaat Tuhan, kita berdiri untuk memuji ayat Tuhan dengan ayat yang keempat. Kami sekalian tuju ke negeri yang indah. Kami sekalian tuju ke negeri yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua hingga boleh ada di minggu yang terakhir di bulan yang kedua tahun 2024. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana ada, bukan hebat kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berkarya di dalam dunia ini, untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu, kami telah datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, menaikkan segala ucapan syukur kami, membawa semua beban yang kami hadapi, dan kami rindu juga untuk dilawat oleh sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah ibadah Minggu Raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Berkati semua umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir, apapun keadaan, situasi, pergumulan, masalah, beban yang kami hadapi masing-masing. Biarlah lewat ibadah hari ini ya Bapa, kami diteguhkan iman pengharapan kami untuk lebih kuat di dalam Tuhan, mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan terus melangkahkan kaki kami menuju kepada Sion, kota Allah yang permai. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami buka dan tabiskan ibadah Minggu Raya hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca nats Alkitab, pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang besar nomor 309 halaman 273. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita membacanya sambil menyimak perkataan-perkataan Tuhan di dalam firman ini yang kita baca hari ini di nomor 309 halaman 273. Berkat Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia
dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melakukan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Luar biasa. Tuhan yang patut dipuji, diagungkan, ditinggikan oleh kita sebagai umatnya, sebagai kepunyaan Tuhan. Patutlah selalu kita mau bersyukur dan memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala pertolongannya. Lebih daripada itu, keselamatan hidup kekal yang sudah dianugerahkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan luar biasa mengasihi kita semua. Kita boleh dilepaskan, diangkat dari lumpur dosa, kematian yang kekal, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Hanya Yesuslah tempat di mana kita boleh bersandar. Hanya Yesuslah tempat di mana kita boleh merasa tenang, bersenang, bersukacita. Kita agungkan Tuhan Yesus dari Kemenangan Iman nomor 177. Senang berserah kepada Yesus. Kita agungkan Tuhan dari 177. Kemenangan Iman ayat 1, 2, dan 3. Senang berserah pada Yesus, Kau kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan
akan agungkan Tuhan dengan pujian Kemenangan Man nomor 51. Kita semua yang hadir di pagi hari ini dalam rumah Tuhan, kita semua telah dilepaskan, telah dibebaskan dari Tuhan atas penyiksaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita semua penuh dengan sukacita, kita boleh mendapat hidup yang kekal itu. Ada Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib, menanggung siksa itu. Seharusnya kita yang menanggung siksa itu sendiri. Penderitaan itu, penyiksaan itu harusnya kita yang tanggung dosa kita itu. Tapi Yesus telah menggantikannya. Nomor 51 Kemenangan Man ayat 1, 2, 3, dan 4. Yesus tanggung siksaku atas salib bagiku, telah menaikkan selamatku. Haleluya, pujilah tak berdosa domba-Hu pada kami yang lemah. Yesus beri keampunan. Haleluya, pujilah Yesus mati tersalib, jadi juru selamatku, serta jadi tabib. Haleluya, pujilah Yesus datang rajaku, bawa naik naf salibnya, kami nyanyi remerdu. Haleluya, pujilah. Amin. Luar biasa, Tuhan sangat baik buat kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya bahwa apa yang kita imani dalam pergumulan dan doa kita, pasti Tuhan akan melakukannya bagi kita sekalian. Saatnya di mana Bapak Ibu kita akan dilawat oleh Tuhan. Dalam satu pekan, satu minggu ini banyak hal yang sudah kita dengar. Ya, ada yang mengguncangkan iman kita, ada yang menakutkan. Ya, tapi hari ini kita mau dengar kabar yang baik dari Tuhan melalui hambanya pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari 168 Kemenangan Man 168 untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Edlin Dimo STH. Biarlah kita mau buka bejana hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ada kesempatan hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan suara Tuhan. 192 kita mau memuji Tuhan. Maaf, 168 Kemenangan Man nomor 168, kita agungkan Tuhan. Cerita Tuhan Yesus rusuk kemasyurkan, jengku yang mulia, Yesus berkasihan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Oleh karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami, hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah kami terus merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, ya Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini terbatas, tetapi biarlah hari ini Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami diajar, kami dinasihati, kami ditegur, dan kami lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu yang telah datang pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Waktu pemberitaan firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni semua salah dan dosa kami, dan berfirmanlah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka pembacaan firman Tuhan kita di pada pagi hari ini dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah mendapatkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakan perikop, lalu ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 kita bisa membacanya secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop hidup orang Kristen. 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat nats pembimbing buat kita di pagi hari ini dari ayatnya yang ke-8b. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sukacita. Amin. Ya, akhir bulannya, tapi sukacita harus selalu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini kembali. Saya membawa satu perikop, yaitu kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari ayat 8b, kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini secara sederhana Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa kasih membuat kita untuk tidak fokus kepada dosa, kepada kekurangan seseorang, atau kepada kesalahan orang lain, melainkan kepada pribadi dari orang tersebut. Kenapa Petrus menulis bagian ini Bapak Ibu Saudara? Karena Rasul Petrus merasakan kasih Yesus kepadanya. Nah, bagian kebenaran firman Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, ada alasan yang kuat mengapa Rasul Petrus menulis ayat atau pasal ini. Ya, Petrus sempat menyangkal Yesus menjelang peristiwa Yesus disalibkan. Sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus mencari Petrus kembali yang telah kembali ke kehidupan lamanya atau kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menjadi seorang nelayan. Lalu Yesus menemui Petrus bukan untuk menunding Petrus, bukan untuk menyalahkan Petrus, bukan untuk mengingatkan dan mengungkit semua kesalahan Petrus, melainkan untuk menunjukkan bahwa Yesus tetap mengasihi Petrus sekalipun Petrus meninggalkannya. Lalu Rasul Petrus menulis bagian ini Bapak Ibu Saudara, yang merasakan kasih Yesus, makanya kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa dampaknya Bapak Ibu Saudara? Kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu dampak dari kasih. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengampunan yang Yesus berikan kepada Petrus menutupi atau menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja dilakukan oleh Petrus kepada dia. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak ingin membiarkan Petrus hidup dalam rasa bersalahnya. Lalu saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, kadang-kala kalau kita disakiti, kita akan mengingatnya. Orang ini pernah sakiti saya, pernah bicarakan saya, pernah buat sesuatu yang tidak baik untuk saya. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita pasti mengingatnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekeliling kita, yaitu supaya kita mengasihi dan mengampuni mereka. Ya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka terlihat lambat untuk berubah. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti, bahwa kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Tidak hari ini mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, atau kapan itu Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang pasti, kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, ada satu cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita ini. Ada seorang guru, dia sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba seorang murid, dia menyela atau memotong pembicaraan Pak Guru tersebut. Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, Pak Guru, saya punya jam tangan hilang. Lalu sang guru itu dia memerintahkan semua murid untuk berdiri. Kemudian dia bilang berdiri di samping meja, keluar dari bangku, berdiri di samping meja dan menutup mata kalian semua. Lalu sang guru mulai memeriksa setiap murid tersebut, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia memeriksa setiap kantong-kantong mereka. Terus dia mendapati jam tangan tersebut pada kantong celana seorang anak. Lalu dia mengambilnya dan dia mengantonginya. Terus Pak Guru ini meneruskan semua. Dia mengecek kepada semua murid di kelas itu. Kemudian sang guru memerintahkan semua murid ini untuk duduk kembali. Anak yang mencuri jam itu, dia sudah sangat ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia takut perbuatannya dibongkar oleh sang guru. Lalu sang guru dia memanggil anak yang kehilangan jam itu, terus dia menunjukkan sebuah jam tangan dan dia bilang begini, betulkah ini kau punya jam tangan? Lalu anak yang punya jam tangan yang hilang dia bilang begini, iya betul Pak. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pak Guru memberikan jam tangan tersebut kepada anak itu dan dia tidak memberitahukan siapa orang yang telah mencuri jam tangan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah bertahun-tahun ya, kejadian itu telah berlalu. Sang pencuri jam tangan tersebut menjadi rahasia bagi semuanya. Lalu sampai suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada acara wisuda di sebuah universitas. Seorang wisudawan mendekati sang guru yang juga hadir pada acara tersebut. Lalu dia bilang begini, dia memberi salam kepada guru itu, namun guru itu tidak mengenali si pencuri jam tangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, wisudawan tersebut berkata begini, Bapak, bagaimana Anda tidak mengingat saya? Ya, masa kok tidak ingat saya? Dia bilang begitu. Saya adalah orang atau anak yang mencuri jam tangan teman saya beberapa tahun yang lalu. Lalu Bapak Ibu Saudara, Pak Guru ini bilang begini, dia bilang, Bapak menyuruh kami, anak ini bilang Bapak menyuruh kami semua berdiri dan menutup mata kami, terus Bapak mengecek kami satu persatu. Bapak mengambil jam tangan itu di kantong celana saya. Ya. Lalu dia bilang, hari ini Bapak, saya mau terima kasih kepada Bapak karena Bapak tidak mempermalukan saya di depan semua teman-teman saya waktu itu. Dan sejak saat itu Bapak, saya tidak pernah mencuri lagi. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih tahu, lalu Pak Guru bilang apa? Dia menjawab begini kepada pemuda itu, saya ingat peristiwa itu. Saya menyuruh semua anak-anak untuk menutup mata mereka agar masa depan anak yang mencuri itu tidak hilang. Tetapi yang kamu tidak ketahui, dia bilang, tapi yang kau tidak ketahui adalah saya memeriksa kalian semua juga dengan mata yang tertutup. Karena saya
tidak mau nantinya saya mempunyai pandangan yang negatif terhadap anak yang mengambil jam tangan itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, Bapak Ibu guru itu, baru sekarang ini saya mengetahui bahwa anak itu adalah kamu. Ya. Dan saya senang mendengarnya kamu berkata bahwa sejak saat itu kamu berhenti untuk mencuri dan sekarang kamu lulus dan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Apa kisah dari satu cerita ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita ambil? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara bahwa kasih kita kepada sesama dapat memberikan pengampunan dosa. Tidak. Tetapi pengampunan akan dosa-dosa kita terjadi hanya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya. Iya. Menutupi banyak sekali dosa artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita berlaku bijak dengan tidak menyiarkan dosa-dosa atau aib orang lain. Ya. Bahkan kita mampu melakukan suatu tindakan kasih yang dapat membuat orang lain itu berdosa itu bertobat. Ya. Entah itu dengan cara menasihatinya Bapak Ibu Saudara, entah itu dengan cara mendoakannya Bapak Ibu Saudara, atau seperti contoh guru kisah yang tadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih tidak bisa dengan paksaan. Ya. Kasih tidak bisa dengan kata-kata yang kasar. Kasih tidak bisa dengan sikap yang kasar. Kasih tidak bisa dengan cacian Bapak Ibu Saudara. Kasih tidak bisa dengan pukulan. Ya. Tetapi mari kita terapkan kasih itu dengan kelemah lembutan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus merasakan kasih dan cinta Tuhan baginya. Meskipun kesalahan yang ia lakukan, ia pernah melakukan kelalaian Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus datang menjumpainya dan Yesus mengasihi dan memanggilnya dia kembali. Apa dampaknya Bapak Ibu Saudara? Ia kembali ke jalan Tuhan, ia melayani Tuhan seumur hidupnya. Ya, mungkin kasih yang kita berikan untuk orang lain Bapak Ibu Saudara tidak berdampak hari ini, ya, tapi kita akan melihat itu suatu hari nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih menutupi dosa orang lain dengan cara tidak menyiarkannya dan menasihati orang tersebut hingga ia bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Hari ini kita ada karena cinta Tuhan. Hari ini kita ada pengorbanan dari Tuhan. Ya, ini sudah minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini minggu kesengsaraan Tuhan yang ketiga. Mari kita rasakan setiap kasih Tuhan. Mari kita ingat kembali cinta Tuhan dalam hidup kita. Betul, pergumulan banyak, tantangan banyak, persoalan hidup ini banyak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita duduk melihat kembali segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, kita orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Saya juga orang berdosa sama seperti Bapak Ibu Saudara semua yang datang hari ini. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan bahwa untuk kita bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita hari ini, kita menikmati anugerah dan kasih itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih menutupi banyak sekali dosa. Tapi satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Ia membenci dosa. Harus digarisbawahi itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Ia membenci dosa. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Biarlah kasih Tuhan menaungi kita semua. Selamat memasuki minggu sengsara yang ketiga. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan buat kami pagi hari ini mengajarkan tentang kasih menutupi banyak sekali dosa. Kami manusia yang tidak layak, kami manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Tetapi hari ini biarlah lewat cinta dan kasih Tuhan kami dikuatkan, kami dapat mengampuni, kami dapat menebarkan kasih Tuhan yang Tuhan telah tampakkan kepada kami. Biarlah kasih itu kami bagikan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, anak-anak kami, bagi suami istri kami ya Tuhan, dan bagi banyak orang. Kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi biarlah kekuatan daripada Tuhan, kasih menaungi kami, kasih Tuhan menaungi kami ya Tuhan. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan di depan sana, tetapi biarlah hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan begitu dalam bagi kami, sehingga Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami bahwa anugerah hidup yang Tuhan berikan bagi kami ini kami pakai, dan biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Sempurnakan firman Tuhan ini bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami, hamba yang menyampaikan terbatas, tapi biarlah hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan bagi kami. Kami bertumbuh dan kami menjadi kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dia telah menutupi, Dia telah mengampuni kita semua dan memberi kita keselamatan. Kita akan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita siapkan pujian kemenangan nomor 234. Pujian kemenangan nomor 234. Bagi petugas yang melayani kolekte, disilakan. Kemenangan nomor 234 sambil persembahan akan dijalankan. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya akan membolehkan
Kita agungkan Tuhan dari pujian kemenangan nomor 249 untuk mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, dan pada ayat yang ketiga saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, amin, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, silakan berdiri. Ayat yang ketiga. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, 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 harap pada tangan yang kekal. Harap, Harap pada tangan yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami berharap pada tangan Tuhan yang kekal. Karena kami lemah, kami terbatas, kami tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhanlah yang kami harapkan. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Kami telah berbakti kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah menaikkan ucapan syukur kami, membawa segala beban doa pergumulan kami. Dan kami juga telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau telah mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kasih yang tanpa batas itu mengalir di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan kami dengan mengasihi diri kami sendiri, mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kami, bahkan mengasihi musuh-musuh kami sekalipun. Terima kasih ya Bapa, kuatkan dan teguhkan kami semua. Biarlah hidup ini memuliakan Tuhan ketika kami menjalankan kasih di dalam kehidupan kami, kasih yang menutupi segala dosa. Tuhan memberkati semua umat-Mu yang telah hadir. Biarlah mereka pulang dengan berkat-berkat yang besar, berkat pujian dan berkat firman Tuhan. Dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi lengkapi untuk pelayanan yang selanjutnya.
Seminggu di depan, biarlah Tuhan sertai, jaga lindungi tutup bungkus tubuh jiwa roh kami, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Kami tutup ibadah ini dan mohon berkat-Mu turun menaungi kami sekalian. Bapak Ibu jemaat, pulanglah arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Demikian ibadah kita telah selesai. Bersatu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.